Selamat datang pada pertemuan yang ke-10. Pada pertemuan ini kita coba akan membahas tentang insert image ya. Jadi membuka file image baik itu BMP, JPG ya. Di sini ada di ribbon insert. Nah, di sini itunya attack ya. Insert and extract image JPG, PDF, DGN ya. Kemudian setelah insert image, kemudian ini transmit. Nah, transmit ini kita membuat kita save file drawing kita menjadi WinZip ya. Kita zip atau kita jadikan file X. Jadi membuat paket dari drawing yang sudah kita buat, kemudian kita save, itu bisa dijadikan WinZip. Jadi terkumpul semua di situ, objeknya, jenis garisnya, insert image-nya ya, gambarnya. Jadi untuk memudahkan kita mengumpulkan data dalam satu paket. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, untuk pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang attack image ya, atau insert image, yaitu untuk membuka file image yang berekstensi JPG, BMP atau PNG ya. Kemudian misalnya kita kemarin sudah membuat layout ya dengan etiketnya. Nah, sekarang kita kemudian kan sudah disimpan di template ya. Kita sudah membuat file etiketnya di layout, kemudian kita sudah simpan templatenya. Nah, kemudian kita akan coba buka file template tersebut yang sudah kita save pada pertemuan 9 ya. Kita klik new. Nah, kita file master ya, tempatnya di template ya, open. Nah, seperti ini yang sudah kita buat kemarin. Nah, kemudian kita akan membuka file image ya, misalnya untuk logo perusahaan di sini. Nah, di sini kita bisa insert, attack ya. Di sini minta file image ya, BMP, JPG atau PNG, itu terserah file image apa yang Anda buka ya. Itu ini sebagai contoh saja. Misalnya saya punya file di ID ya. Nah, misalnya saya punya file seperti ini ya. Nah, ini gitu kita klik, itu ukurannya akan secara otomatis ya, besar kecilnya kita gerakan mouse-nya. Misalnya kira-kira seperti ini, kita klik. Nah, kita sesuaikan. Nah, misalkan seperti ini. Itu untuk di layout ya. Nah, kemudian di model juga, misalnya kita insert image ya. Itu ada file apa saja yang penting berupa image. Nah, picture. Nah, misalnya seperti ini sudah di. Nah, di sini ada ini ya, full path atau apa ini keterangannya. Nah, di sini kita perhatikan dulu file tersebut adanya di ya, ada di my picture. Ini shape-nya di my picture. Nah, kita oke. Kita klik di layar. Nah, seperti ini misalnya besarnya. Nah, image sudah kita buka dua file ya, misalnya dua file. Nah, di sini satu, di model satu. Nah, untuk di modelnya kita tampilkan, klik dua kali di tengah, di dalam. Nah, seperti ini misalnya. Nah, file image sudah dibuka. Nah, untuk pengaturan garis pinggirnya supaya tidak terlihat ya, seperti ini. Kita ketik ya, image ya. Nah, di sini ada yang paling bawah, image frame, kita klik. Nah, di sini enter new value for image frame, yaitu 1. Nah, kita rubah menjadi 0 ya, menjadi 0, enter. Nah, garis pinggirnya ya sudah tidak nampak. Untuk menghilangkan garis pinggir,
Jadi caranya seperti itu, garis pinggir image ya, ketik image frame, nilainya harus 0. Kemudian kita lihat yang ini juga tidak nampak ya. Coba kita ketik lagi image frame, nilainya 1. Nah itu ada ya, kita klik coba di model, ada ya. Kemudian kita ketik image frame, nilainya 0, enter. Nah garis pinggirnya sudah tidak nampak. Nah dari sini kita sudah mengetahui file image yang ini itu tersimpan di My Picture. Sekarang kita save drawing ini ya, misalnya di save, kita simpan dahulu, misal di My Document dengan nama drawing apa ya, drawing 1 misalnya, kita save. Kemudian kita close dulu, kita close. Kemudian kita buka Windows Explorer ya untuk melihat file image tersebut berada. Nah, tadi itu di folder picture. Nah ini ya, misalnya ini yang kita buka tadi. Kemudian seandainya file image ini pindah, misalnya kita tidak sadari, kita membackup file atau komputernya sudah diinstal ulang, otomatis yang di C itu kosong semua. Kemudian file ini hilang atau file ini pindah ya, tanpa kita ketahui atau kita lupa bahwa file ini sudah kita pindahkan ya. Misalnya kita pindahkan misalkan kita pindahkan ke D ya, kita klik kanan paste di sini. Nah seperti ini ya, filenya seperti ini di D, itu posisinya ada di D. Nah sekarang kita buka file drawing yang kita save tadi, drawing 1 ya, kemudian open. Nah di sini filenya tidak ada ya, tidak nampak. Yang ada hanya alamat path image tersebut berada. Tadi itu di picture ya, dengan nama ini, tapi gambarnya tidak nampak. Di model juga ya, sama ini ya. Kemudian bagaimana cara menampilkannya? Kita tahu file image tersebut sudah pindah ke D ya, tidak di folder picture lagi. Nah sekarang pada ribbon insert ya, kemudian reference. Nah ini kita klik panahnya external reference. Nah di sini ada tanda seru menandakan bahwa file image tersebut alamatnya tidak ada, hanya tadi tersimpan di C ya, picture, tapi keberadaannya tidak diketahui gitu. Jadi tidak nampak image-nya. Nah, untuk AutoCAD itu seperti itu. Nah kemudian bagaimana cara menampilkannya? Nah kita klik di font art ya, di sini kita klik ininya, terus font art. Nah kita klik ininya, tombol ini kita klik. Nah kita cari tahu tadi bahwa sudah dipindahkan ke D ya. Nah ini filenya, kita klik open. Nah sekarang save pathnya sudah pindah ke D, kemudian keberadaan file yang juga ada di D, keterangannya di sini. Nah jadi itu, jikalau file image tersebut tanpa disadari sudah berpindah, nah, AutoCAD justru akan menanyakan font artnya gitu. Hanya yang tampil alamat pathnya saja, tapi gambarnya tidak nampak. Nah kita klik tadi di sini ya, kemudian ininya. Nah kita font artnya biasanya kalau tanda seru itu kosong fotonya, karena kita klik ininya, terus klik ada di mana file tersebut tersimpan gitu. Nah seperti itu. Nah bagaimana jika file tersebut terdelete, justru tidak pindah ke folder lain, tapi justru file image tersebut terdelete? Nah itu akan lebih sulit mencari file image tersebut ya. Nah nanti kita akan coba bahas pada transmit ya, untuk mengumpulkan file drawing, membuat paket drawing ya, agar file tersebut tidak acak-acakan ya keberadaannya. Jadi untuk mengatasi file tersebut yang berpindah, terus alamatnya hilang, gambarnya hilang, hanya tampil alamatnya saja. Cara mengatasinya yaitu kita klik ini, yang tadi seperti itu tanda seru itu ya,
seperti ini, tanda seru. Nah, font artnya hilang. Nah, kita klik, kita cari tahu keberadaannya. Tadi kita pindahkan ke D. Seperti ini, open. Nah, itu akan tampil kembali. Nah, seperti itu untuk sekilas insert image ya. Jikalau tampil hanya partnya saja, tidak ada gambarnya, caranya seperti itu. Kemudian sekarang kita akan membahas tentang transmit ya. Transmit ya, dia ada di publish transmit. Nah, transmit ini fungsinya untuk menyimpan file drawing, tapi secara keseluruhan dipaketkan. Nah, maksudnya file image-nya, fontnya, layoutnya, jenis garisnya, jadi semuanya dipaketkan, disimpan dalam satu paket. Nah, itu bisa dijadikan file WinZip atau file instalan ya, yaitu gunanya untuk mengamankan file-file drawing yang kita sudah buat, termasuk di dalamnya ada file image. Nah, sekarang kita coba ya, klik AutoCAD potong ini, kemudian publish, kemudian klik transmit. Nah, di sini belum tersimpan, kita simpan dulu. Yes. Nah, di file tree ini, nah ini ada create transmittal ya. Kemudian di current drawing, nah file tree ini, di sini ada semuanya tersimpan ya. Fontnya, jadi hurufnya yang kita buat itu disimpan ya. Kemudian true tipenya, Arial. Kemudian ininya file gambarnya tadi ya. Nah, ini ya di sini. Kemudian file JPG-nya juga. Nah, ini ya. Ini itu semuanya sudah dipaketkan, dikumpulkan semua. Nah, sama printernya segala gitu kan. Kemudian kita lihat file tabelnya, nah seperti ini. Jadi file apa saja yang ingin kita sertakan ya, yang ingin kita paketkan, yang kemudian kita klik transmittal setup. Nah, di sini ada standar bawaannya ya. Kemudian misalnya kita bikin new di sini dengan nama kita sendiri, misalnya file apa gitu kan, misalnya latihan di sini yang standar, kemudian continue. Nah, di sini ada modify transmittal setup. Nah, di sini ada transmittal package-nya, tipenya ya. Kita akan menjadikannya file X atau file WinZip. Nah, sekarang kita coba file extraction executable ya. Kita pilih file X-nya. Kemudian kita accessin drawing file format ya. Itu di sini ada beberapa pilihan versi AutoCAD ya. Kita bisa pilih misalkan bisa dibuka di file AutoCAD 2004 ya, ke bawah gitu kan, 2010 ke bawah. Di sini ada pilihannya, misalnya kita agar bisa dibuka di versi di bawahnya ya, misalkan 2010. Nah, ini disimpannya transmittal foldernya, ini disimpannya mau di mana ya, misalnya di my document. Nah, di sini ya, my document disimpannya. Nah, kemudian jika kita ingin mengamankan, itu bisa pakai password ya. Kita pakai password, kemudian ininya di checklist, include font ya, fontnya termaksud, semuanya termaksud ya, semuanya di checklist. Kemudian klik prompt to password ya, ininya place all file in one folder ya. Nah, ini sini deskripsinya, kita bisa tambahkan atau tidak ya gitu. Latihan AutoCAD gitu, ini keterangan saja. Kemudian kita oke, close, kita oke ya, kita view report. Nah, ini laporannya ya, laporannya di sini ini. Kemudian close, kemudian kita oke. Nah, ini mau disimpan di my document misalnya ya, dengan file name ya, kita bisa latihan 1 misalnya, latihan ya. Kemudian file of tipenya ini X ya, kita save. Nah, ini kita karena tadi sudah di checklist prompt password, kita buat password ya, atau untuk mengamankan file drawing kita. Nah, kita misalkan passwordnya 12345.
1 2 3 4 5, kita oke prosesnya. Nah sudah, kemudian kita cek ya, kita buka window explore ya. Nah tadi kita simpan di dokumen ya, dokumen di My dokumen. Nah ini ada file exe nya ya, latihan. Nah sekarang kita akan coba buka, klik 2 kali. Nah sini dia minta file ekstrakan ya, untuk dia akan menyimpannya di folder apa gitu. Nah misalnya kita buka kita buat di sini tambahan folder latihan. Nah nanti akan terkumpul di folder latihan file ekstrakannya. Kita oke. Nah, kemudian ini meminta password yang tadi kita buat, masukkan passwordnya. Oke. Nah sudah oke semuanya ya, ada di file latihan ini. All item was successfully extract ya. Oke. Nah kita cek foldernya. Nah semuanya akan terkumpul di sini gitu. Dari image yang ada di etiket tadi, yang ada di model tadi, kemudian jenis tagnya Arial ya. Jadi nama ini file drawingnya tadi drawing 1 ya, kita save tadi. Nah ini kita klik keterangannya sini. Nah, laporannya. Jadi semuanya akan terkumpul gitu. Nah ini gunanya seperti ini. Jika file drawing yang kita buat ya, file drawing yang kita buat itu kita akan membukanya di komputer lain atau di tempat lain gitu. Nah setelah kita buka di tempat lain, nanti ini file image ini tidak ada, fontnya juga pasti berubah, pasti berubah fontnya, ininya. Kalau font bawaannya ada di komputer itu pasti ada. Nah untuk file image itu karena kita tidak disertakan, nanti dia akan seperti tadi meminta alamat file image tersebut. Nah jadi gunanya seperti itu. Nah jika kita ingin membuka di komputer lain, kita bisa pakai transmit ya, dengan menggunakan file exe atau membuat dengan WinZip. Nah sekarang kita akan membuat file dengan cara transmit zip ya, WinZip. Nah misalnya filenya kita save as dulu, kita rubah nama filenya, nama drawingnya ya, misalnya drawing 1. Nah kita rubah jadi latihan 10 misalkan ya. Kita save di My dokumen tetap ya untuk drawingnya. Nah ininya berubah ya, latihan 10. Kemudian kita akan membuat paket dengan WinZip. Kita klik ini, publish ya, transmit lagi. Nah, tetap seperti tadi yang kita rubah hanya, nah ini deskripsinya latihan AutoCAD, ini transmitter setupnya kita klik. Nah ini latihan, kita modify latihan AutoCAD 10. Nah sini yang kita rubah di sini, kita zip ya, kita zip. Nah, mau pakai password atau tidak ya, kita unchecklist dulu. Nah ini seperti biasa semuanya seperti biasa, cuma ininya saja yang dirubah ya. Kemudian kita oke, kita close, kita oke. Nah ini disimpannya di My dokumen ya, sama seperti tadi dengan nama latihan 10 ya, latihan zip. Oh tidak, latihan 10 ya, zip. Kita save. Nah, sudah selesai. Kemudian kita cek lagi di My dokumen ya. Nah di sini sudah terbentuk file WinZip ya, atau WinRAR. Nah, kita klik 2 kali. Nah isinya sama gitu. Ya kalau ini tinggal ekstrak saja gitu kan, ekstrak file latihan 10. Nah ini sudah ada. Nah isinya sama saja, dengan cuma cara transmittalnya itu yang berbeda. Apakah mau dijadikan X atau mau dijadikan WinZip. Nah itu gunanya untuk mengamankan isi daripada file drawing atau file image yang sudah kita buat. Jika kita membuka file tersebut di komputer lain, maka yang harus yang harus di bawahnya file WinZip atau file exe kita buat dahulu. Nah sekarang misalnya kita akan membuat file yang latihan 10 ya, latihan 10. Nah ini kita tutup dulu, kita close dulu. Nah sekarang karena tadi sudah di
ekstrak ya, yang latihan 10. Kemudian kita buka file AutoCAD-nya ya, klik 2 kali. Nah, sekarang kita cek file image-nya, external reference. Nah, otomatis dia alamatnya itu sudah ke folder tersebut. Nah, latihan 10 ya, dokumen latihan 10 Android ini. Jadi secara otomatis file image tersebut akan tampil gitu. Nah, jikalau kita hanya mengkopikan file drawingnya saja ya, mengkopikan file ininya saja ke flash disk dan dibuka di komputer lain, otomatis ininya akan meminta alamat tersebut. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita WinZip, kita buka, kita ekstrak, terus kita buka, nanti alamatnya secara otomatis gitu. Nah, untuk transmittal ya seperti itu, gunanya untuk mengamankan file drawing dan file-file image yang lain agar tidak kehilangan alamat file tersebut ya. Jadi sistemnya dipaketkan untuk transmittal seperti itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih.